Kemudian kita lanjutkan dengan motilitas. Motilitas atau kontraksi atau kita bisa sebut dengan pergerakan. Jadi tujuan dari kontraksi ini yaitu adalah untuk mendorong dan mencampur makanan. Jadi akibat terjadi adanya gelombang slow wave potensial ya. Kemudian dalam pencernaan itu terdapat macam-macam kontraksi. Dilihat dari sifat-sifat kontraksinya, di sini ada kontraksi tonik, di mana kontraksi tonik ini terjadi dalam beberapa menit atau jam per jam. Kemudian terjadi pada otot polos sphincter. Kemudian kontraksi fasik dia terjadi atau terdiri dari siklus kontraksi dan relaksasi yang bisa terjadi dalam kurun waktu yang cepat atau dalam beberapa menit, dalam beberapa detik. Kemudian macam-macam kontraksi dilihat dari fungsinya. Yang pertama adalah antara waktu makan. Ini kita sebut dengan migrasi kompleks motorik, di mana gerakan di sini yaitu membuang sisa makanan dan bakteri. Kemudian kalau misalnya kita lihat sifatnya di sini lambat. Kemudian berikutnya yaitu selama dan sesudah makan. Ini adalah kontraksi yang paling terkenal, yang paling kita kenal yaitu adalah kontraksi peristaltik. Di mana kontraksi peristaltik di sini yaitu gelombang kontraksi progresif dari satu bagian gastrointestinal ke bagian lainnya. Misalkan saja dari bagian esofagus ke dalam lambung. Nah, itu ada kontraksi peristaltik. Kemudian di sini otot sirkuler berkontraksi di belakang massa makanan yang mendorong makanan ke segmen penerima yang otot sirkulernya berelaksasi. Durasi dari kontraksi ini yaitu 2-25 cm per detik. Jadi saya ibaratkan pada saat misalkan mendorong atau dari makanan itu terdorong dari esofagus menuju ke lambung. Jadi pada esofagusnya berkontraksi sementara segmen penerima atau otot sirkuler dari si lambung itu akan berelaksasi sehingga makanan akan masuk sedikit-sedikit ke dalam lambung. Kemudian ada kontraksi segmental, di mana kontraksi segmental di sini yaitu terjadi pada segmen pendek usus, yaitu 1-5 cm, berkontraksi dan berelaksasi. Ini bisa kita sebut dengan proses pencampuran. Kemudian pada segmen yang berkontraksi otot sirkuler akan berkontraksi pada saat otot longitudinal berelaksasi dan terjadi secara acak atau teratur sepanjang usus. Kemudian tipe-tipe bagian yang menunjukkan tipe kontraksi, yang pertama adalah kontraksi peristaltik, di mana kontraksi peristaltik di sini yaitu mendorong makanan menuju ke segmen gastrointestinal lainnya. Sementara kontraksi segmental yaitu biasanya terjadi proses pengadukan makanan atau pencampuran makanan. Nah, di sini kita lihat ada satu contoh mengenai peristaltik ya. Jadi bolus itu adalah makanan yang sudah dicerna atau diubah bentuknya ke dalam bentuk bolus. Jadi si otot yang mengalami kontraksi ini akan mendorong si bolus untuk masuk ke bagian penerima. Kemudian bolus ini akan berjalan seterusnya untuk proses pencampuran di organ tersebut. Nah, ini adalah proses segmental contraction atau proses pencampuran, pengadukan, ya. Kemudian adik-adik bisa melihat bagaimana prosesnya. Kemudian kita masuk ke dalam sekresi. Jenis-jenis zat yang dilakukan sekresi yaitu adalah enzim, mukus, ion, dan air. Di mana dalam sekresi enzim pencernaan di sini disekresikan oleh kelenjar eksokrin, ya, contohnya adalah kelenjar ludah dan pankreas. Kemudian pada sel-sel epitel di mukosa lambung dan usus. Nah, beberapa enzim yang disekresi dalam bentuk proenzim.
atau kita sebut dengan zimogen. Proses sekresi ini diatur oleh sistem neural, hormon, dan parakrin. Kemudian terdapat stimulus parasimpatis untuk meningkatkan sekresi. Jadi rangsangan pada saraf parasimpatis di sini hampir selalu meningkatkan laju kecepatan sekresi kelenjar di organ-organ pencernaannya, terutama memang di bagian saluran pencernaan atas yang dipersarafi oleh nervus glossopharyngeus dan valgus parasimpatis, seperti kelenjar saliva, esofagus, gastrik, pankreas, dan kelenjar blunder pada usus duodenum. Kemudian memang rangsangan parasimpatis ini juga terjadi pada kelenjar di bagian distal usus yang dipersarafi oleh saraf simpatis pelvis ya. Kemudian juga terdapat rangsangan hormonal dan saraf pada masing-masing segmen usus. Kemudian kita akan membahas mengenai sekresi mukus. Mukus di sini adalah sekret kental yang tersusun oleh glikoprotein yang kita sebut dengan mucin. Kemudian dibuat pada sel eksokrin khusus pada lambung yang kita sebut dengan sel mukus, dan pada usus kita sebut dengan sel goblet. Nah, pengeluaran mukus di sini dia diatur oleh saraf parasimpatis, neuropeptida, dan sitokin. Fungsinya yaitu sebagai barier protektif. Kemudian sekresi ion dan air. Sekresi ion dan air ini disekresikan oleh sistem pencernaan sekitar 7 liter cairan yang terdiri dari ion natrium, kalium, kemudian klorida, asam bikarbonat, dan hidrogen. Kemudian ion ini disekresikan terlebih dahulu ke dalam lumen, kemudian diabsorpsi kembali. Mekanismenya kita kenal dengan difusi pasif, difusi terfasilitasi, dan transfer aktif. Silakan adik-adik melihat lagi mengenai bagaimana proses dari difusi pasif, difusi terfasilitasi, dan transfer aktif. Nah, kemudian regulasi sistem pencernaan di sini dia tersusun dari sistem plexus entericus, susunan saraf pusat, kemudian dan hormon pencernaan. Yang pertama yaitu adalah sistem plexus entericus. Terdiri dari plexus mientericus dan submucosa. Jadi refleks yang tidak melibatkan sistem saraf lain. Kemudian ada plexus mientericus, di mana terdapat di antara lapisan otot sirkular dan longitudinal yang berfungsi untuk mengatur pergerakan dari usus. Kemudian ada plexus submucosa yang mengandung neuron sensoris sebagai reseptor lumen usus. Nah, impuls ini disalurkan menuju sel motorik pada plexus mientericus. Kemudian regulasi sistem fungsi pencernaan dikoordinasi oleh sistem saraf pusat ya. Jadi tetap berkomunikasi juga dengan otak besar kita, hipotalamus, kemudian memungkinkan refleks gastrointestinal yang terjadi akibat stimulus dari luar usus, misalkan refleks pasosefalik, nanti kita akan belajar mengenai refleks-refleks. Kemudian melibatkan sistem saraf otonom yaitu simpatis dan parasimpatis, di mana memang kebanyakan untuk saraf parasimpatis dia akan mempercepat, sementara simpatis dia akan menghambat. Kemudian regulasi fungsi pencernaan atau hormon pencernaan. Yang pertama dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu adalah gastrin, ada di lambung, kemudian sekretin, dan motilin. Nah, kemudian tahapan pencernaan. Tahapan pencernaan di sini yaitu yang pertama adalah fase sefalik. Jadi fase sefalik ini terjadi sebelum makanan itu masuk ke dalam mulut. Kemudian masuk ke fase gastrik.
Dalam fase gastrik di sini, makanan sudah mulai masuk ke dalam lambung, kemudian akan terjadi stimulus pada gaster, jadi akan terjadi satu seri refleks singkat ya, kemudian peregangan dan adanya bahan peptida dan asam amino yang mengaktifkan sel endokrin dan neuron enterik, sehingga akan mempengaruhi pergerakan dan sekresi dari lambung. Kemudian fase intestinal. Fase intestinal di sini dimulai ketika makanan itu sudah diubah ke dalam bentuk kimus atau bentuknya sudah masuk ke dalam bentuknya sudah uh, ada pada tahapan kimus, kemudian memasuki usus halus atau kita sebut dengan duodenum, usus halus yang paling atas. Kemudian hormon yang berperan sini ada sekretin, bikarbonat, pankreatik, dan cicikam. Kemudian pada fase ini terjadi absorpsi dengan bantuan enzim tambahan dan cairan pada epitel usus, kemudian bagian esofagin, pankreas, dan hati. Nah, ini adalah tahap-tahap pencernaan. Untuk tahap-tahapan pencernaan di sini dibedakan menjadi 6 fase. Yang pertama adalah fase sefalik, mendahului pencernaan atau sebelum terjadi proses pengunyahan. Kemudian dilanjutkan lagi dengan fase mengunyah atau mastikasi, di mana sudah terjadi pencernaan secara mekanis dan kimia yang terjadi pada mulut. Kemudian menelan. Menelan di sini proses pemindahan makanan dari mulut ke lambung, dalam artian dari esofagus menuju lambung. Kemudian pencampuran dan pemecahan ini terjadi pada lambung dan usus, sehingga ada proses mekanik dan enzimatik. Kemudian ada proses penyerapan dan kembali diserap lagi, itu terjadi pada usus halus dan usus besar. Kemudian yang terakhir yaitu defekasi atau pembuangan. Nah, di sini kita melihat bahwa pada fase sefalik itu sudah terjadi stimulus makanan bau ya, makanan, kemudian bau, kemudian terdapat penggunaan panca indera, kemudian pengaktifan dari medula oblongata dengan dipersarafi oleh saraf parasimpatis dan simpatis. Kemudian efeknya itu adalah sekresi motilitas saluran cerna, entah itu sekresi dari air ludah kita atau air liur kita ataupun motilitas dari pergerakan usus. Nah, ini adalah refleks menelan, di mana pada refleks menelan ini beberapa organ yang berpengaruh, yaitu adalah organ mulut, pada bagian kerongkongan ya. Kemudian proses ini diawali dengan proses mengunyah dulu yang terjadi pada mulut dengan penggunaan organ gigi, kemudian palatum mol, palatum durum, kemudian ada laring, kemudian ada esophageal sphincter. Kemudian, nah ini adalah proses epiglotis. Kemudian, nah ini ketika makanan turun ke dalam esofagus, sehingga tidak akan terjadi proses aspirasi. Nah, ini adalah bagaimana proses dari digestive system yang terjadi di gaster, kemudian terjadi di usus halus, dan terjadi di large intestine. Nah, sekarang saya akan bahas mengenai proses mengunyah. Proses mengunyah di sini menggunakan ada gigi, ada otot pengunyah, ada proses perangsangan di hipotalamus. Kemudian, nah proses mengunyah di sini yaitu adanya bolus makanan di dalam mulut, sehingga menimbulkan penghambat refleks otot untuk mengunyah yang menyebabkan rahang bawah turun ke bawah. Nah, kemudian akan menimbulkan refleks regang pada otot-otot rahang bawah yang menimbulkan kontraksi yang kita sebut dengan kontraksi ribun. Nah, keadaan ini secara otomatis mengangkat rahang bawah yang menimbulkan pengatukan gigi. Kemudian menekan bolus melawan dinding mulut
yang menghambat otot rahang bawah sekali lagi, menyebabkan rahang bawah turun dan kembali rebound. Nah, ini akan terjadi proses berulang-ulang. Kemudian ngunyah di sini membantu proses pencernaan makanan, karena enzim-enzim pencernaan hanya bekerja pada permukaan partikel makanan. Karena itu, kecepatan pencernaan seluruhnya bergantung pada total area permukaan yang terpapar dengan sekresi pencernaan. Selain itu juga, penggilingan makanan itu akan mencegah eksoriasi traktus gastrointestinal dan meningkatkan kemudahan pengosongan makanan dari lambung ke usus halus, kemudian ke segmen usus berikutnya. Kemudian proses menelan atau deglutisi. Nah, menelan di sini adalah mekanisme yang kompleks. Mekanisme yang kompleks terutama karena faring membantu fungsi pernapasan dan menelan. Faring diubah hanya dalam beberapa detik menjadi traktus untuk mendorong masuk makanan. Kemudian menelan di sini dibedakan menjadi beberapa tahap. Kemudian yang pertama yaitu adalah tahap volunteer, di mana tahap volunteer ini yang mencetuskan proses menelan. Kemudian tahap faringeal yang bersifat tidak sadar atau involunter dan membantu jalannya makanan melalui faring ke dalam esofagus. Sementara yang terakhir yaitu adalah tahapan esofageal, di mana fase involunter yang mengangkut makanan dari faring ke lambung. Nah, pada tahapan volunteer di sini, makanan itu sudah siap untuk ditelan secara sadar. Nah, kemudian makanan akan ditekan ke arah posterior ke dalam faring atau ke belakang faring oleh tekanan lidah ke atas dan ke belakang terhadap palatum. Kemudian proses menelan ini akan terjadi seluruhnya atau hampir berlangsung secara otomatis dan tidak dapat dihentikan. Kemudian pada tahapan faringeal dari proses menelan, di sewaktu bolus makanan memasuki bagian posterior mulut dan faring. Bolus merangsang daerah epitel reseptor menelan di sekeliling pintu faring. Nah, jadi pada fase faringeal ini ya, palatum mole akan tertarik ke atas untuk menutup nares posterior untuk mencegah refleks makanan ke rongga hidung. Kemudian lipatan palatofaringeal pada setiap sisi faring itu akan tertarik ke arah medial untuk saling mendekat satu sama lain. Kemudian, pita suara laring ini juga akan berdekatan dan laring tertarik ke atas dan anterior oleh otot-otot leher. Kemudian, (3 sampai 4 cm di atas dinding otot esofagus yang dinamakan sphincter esofagus atas itu akan berelaksasi sehingga makanan akan bergerak dengan mudah ke arah dari faring posterior ke dalam esofagus bagian atas. Setelah itu, laring akan terangkat dan sphincter faringoesofagus mengalami relaksasi. Nah, sehingga seluruh otot dinding faring akan berkontraksi mulai dari bagian superior sampai faring, lalu menyebar ke bawah melintasi daerah faring median dan inferior, sehingga akan mendorong makanan masuk ke dalam esofagus melalui proses peristaltik. Nah, itu adalah proses dari menelan. Kemudian masuk ke proses pencampuran, di mana pencampuran ini terjadi di lambung. Seperti kita ketahui bahwa fungsi motorik lambung di sini adalah sebagai penyimpanan, kemudian sebagai pencampuran makanan, dan pengosongan kimus. Nah, di sini diawali dari getah pencernaan dari lambung yang disekresikan oleh kelenjar gastrik. Sehingga dia akan menghasilkan gelombang konstriktor peristaltik yang lemah, mulai timbul di bagian tengah sampai atas lambung dan bergerak ke arah antrum. Ke arah antrum itu setiap 15-20 detik. Kemudian pada proses ini akan menimbulkan cincin konstriktor
yang mendorong isi antrum ke arah pylorus. Nah, setelah makanan ini akan bercampur di lambung, hasil tersebut akan berjalan ke usus yang kita sebut dengan kimus. Kemudian peregangan dinding usus menimbulkan kontraksi konsentris lokal dengan jarak interval tertentu sepanjang usus dan berlangsung sesaat dalam semenit. Nah, kimus yang didorong melalui usus halus di sini akan mengalami gelombang peristaltik dengan kecepatan 0,5 sampai 2 cm per detik. Nah, untuk gerakan di kolon itu pergerakannya hampir sama seperti pada pergerakan di usus halus. Kemudian otot longitudinal yang terkumpul menjadi 3 pita longitudinal yang disebut dengan taenia coli akan berkontraksi dan menyebabkan bagian yang tidak terangsang membentuk kantung yang kita sebut dengan haustrasi. Kemudian setelah itu akan masuk ke dalam proses defekasi. Di mana proses defekasi di sini, feses akan didorong masuk ke dalam rektum, sehingga akan muncul keinginan untuk defekasi. Nah, di sini terdapat refleks kontraksi rektum dan relaksasi sphincter anus. Proses defekasi di sini yaitu di mana feses memasuki rektum, distensi dinding rektum yang akan menimbulkan sinyal aferen yang menyebar melalui plexus mentricus untuk menimbulkan peristaltik di kolon descendens, sigmoid, dan rectus, sehingga akan mendorong feses ke arah anus. Kemudian sphincter ani internal direlaksasi oleh sinyal penghambat dari plexus mentricus, kemudian sphincter ani eksternalnya dalam keadaan sadar dan berelaksasi secara sadar atau volunter pada waktu bersamaan, maka terjadilah proses yang kita sebut dengan defekasi. Nah, demikian penjelasan saya mengenai fisiologis dari proses pencernaan. Kita akan melanjutkan pada pada materi berikutnya.